Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi laporan kinerja dosen atau laporan BKD biasanya dikenal. Pertama-tama nanti pastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi BKD yang versi 2018. Untuk link downloadnya akan saya letakkan pada deskripsi pada video ini. Nah, pertama-tama Bapak Ibu lakukan download dulu, kemudian jika sudah di-download, Bapak Ibu akan mendapatkan file yang seperti ini, BKD individu versi 2018 ya. Nah, kemudian kalau sudah terdownload, Bapak Ibu silakan ekstrak di komputernya masing-masing. Nah, ini saya melakukan proses ekstrak. Nah, setelah proses ekstrak selesai, akan ada file folder versi Mei 2018. Folder ini boleh diganti, boleh seperti ini juga tidak apa-apa. Di dalam foldernya nanti akan ada 2 buah file, pastikan seperti ini ya. Jadi ada programnya, ini .exe, kemudian ada datanya. Ini datanya nanti ada di sini. Itu extensionnya .txt. Pastikan pada saat mengekstrak ada 2 buah file ini, karena data-data yang kita uploadkan nanti akan tersimpan di dalam file lokal yang di .ext ini. Jadi pastikan aplikasi BKD yang Bapak Ibu download, 2 file ini sudah tersimpan di komputer Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian langkah pertama yang kita lakukan untuk menggunakan aplikasi BKD ini, silakan Bapak Ibu klik di program BKD Mei 18.exe. Ini bisa double klik. Kita tunggu nanti pada saat dia sudah start akan muncul seperti ini. Ini masih kosong, namanya kosong, passwordnya kosong. Nah, untuk penggunaan pertama kali kita buat nama dan password. Untuk nama dan password ini disesuaikan saja. Kemudian kalau untuk penamaan password tidak usah yang terlalu susah, yang mudah diingat saja. Karena nanti saat kita mau menyicil mengisi program BKD, kita bisa membuka lagi aplikasinya dengan cara ini saya isi nama saya, biar lebih gampang saya bikin nama dan password sama ya, nama saya lakukan seperti ini. Ini jangan lupa passwordnya. Ini supaya lebih mudah saya buat sama Harry, passwordnya Harry juga. Kemudian saya klik simpan. Nanti akan ada pesan informasi data login berhasil disimpan. Nah, jika sudah berhasil disimpan data loginnya, sistem BKD akan meminta kita untuk mengisi identitas perguruan tinggi. Untuk ini informasi silakan input data lembaga, kita klik OK. Nah, di sini kita bisa memilih jenis perguruan tinggi yang tempat kita bekerja ya. Di sini karena saya di IAIN, saya pilih institut. Kemudian nama perguruan tingginya kita tulis. Kemudian nama rektor, kemudian nama fakultas, nama dekan,
nama jurusan atau prodinya. Kemudian lanjut kita isi nama ketua jurusan atau prodi. Kemudian di sini kita perlu menginsertkan logo. Logo yang diminta ini sesuai dengan logo perguruan tinggi. Di sini saya akan menginsert logo IAIN Palangkaraya. Iya, saya belum lupa menyebutkan. Pastikan nanti Bapak Ibu menyiapkan dulu semua filenya sebelum mengisi BKD. Di sini saya sudah bikin file tersendiri. Yang pertama itu ada folder namanya identitas. Ini nanti tempat menyimpan, saya simpan untuk data ijazah, kemudian ijazah S1, S2, dan S3. Kemudian kalau misalnya sudah ada sertifikat pendidiknya juga di scan, ditaruh di sini juga di identitas. Kemudian saya buat lagi di folder bidang pendidikan. Folder bidang pendidikan ini nanti isinya SK ngajar, SK ngajar pada semester ini. Kemudian dan semua yang berkaitan dengan bidang pendidikan, dokumen bidang pendidikan. Kemudian di bagian bidang penelitian ini juga saya buat foldernya tersendiri. Jadi nanti semua dokumen yang berhubungan dengan bidang penelitian saya kumpulkan di dalam folder ini. Kemudian di bidang pengabdian saya juga bikin. Nanti semua dokumen yang berhubungan dengan bidang pengabdian ini saya kumpulkan di sini. Ini tips saja supaya nanti pada saat mengisi BKD itu tidak bingung, karena harus mencari filenya kemana. Jadi dikumpulkan saja, bikin nama foldernya file BKD. Kemudian di dalamnya kita buat sub foldernya. Di sini yang saya perlukan adalah identitas, kemudian ada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, kemudian ada penunjang lainnya. Jika Bapak Ibu sudah lektor atau profesor, itu nanti bisa ditambahkan lagi folder untuk tugas tambahan. Nah, itu bisa dibikin sendiri. Kemudian ada juga foto. Bapak Ibu siapkan foto dan KTP, karena di sistem ini nanti ada meminta KTP ya. Nah, ini nanti untuk logo IAIN, logonya logo IAIN ya. Untuk file logo IAIN nanti akan saya share juga di link deskripsi, jadi Bapak Ibu bisa download. Nah, ini kita insert seperti ini. Nah, kalau semua sudah lengkap, jenis perguruan tinggi, nama perguruan tingginya, nama rektor, nama fakultas, nama dekan, kemudian nama jurusan atau prodinya, nama ketua jurusan atau prodinya, ini harus diisi semua. Karena kalau kita mau simpan data, ada yang kosong itu sistemnya nggak mau. Kemudian insert logo, nanti logo IAIN atau disesuaikan dengan logo perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti sistem akan memberikan informasi data berhasil tersimpan. Kita klik OK saja. Nah, kemudian langkah yang berikutnya, yang kedua, setelah kita mengisi identitas setelah kita mengisi identitas perguruan tinggi, kita mengisi identitas pribadi. Nah, nanti identitas pribadi kita klik di nomor 1 ini. Ini ada button 1. Ini untuk data identitas. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Identitas dosen. Nah, ini misalnya Bapak Ibu sudah punya sertifikat dosen atau serdosnya. Ini bisa diinputkan nomornya. Kemudian di-upload dokumennya. Karena saya belum memiliki sertifikat, jadi ini saya kosongkan. Nanti Bapak Ibu
bisa mengisi nomornya. Misalnya ini saya contohkan seperti ini, nomornya kita inputkan, kemudian klik upload. Nah, ada button warna kuning di sini, ada panahnya, ini kita klik. Kemudian pilih filenya, pilih file, kemudian open. Sudah seperti itu saja caranya. Karena saya belum ada, ini saya kosongkan. Kemudian yang berikutnya adalah mengisi NIP. NIP jika PNS pakai NIP, ya nomor kepegawaian. Kalau karyawan bisa pakai NIP ya, nomor induk pegawai. Setelah itu kita masukkan NIDN. Kemudian kita inputkan identitas kita yang diperlukan. Gelar depan dan gelar belakang. Gelar depan jika ada. Jika tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian kita isikan alamat perguruan tingginya. Kemudian di sini kita pilih jabatan fungsional. Saya masih asisten ahli. Jika Bapak Ibu yang lektor, pilih lektor. Yang lektor kepala, pilih lektor kepala. Yang profesor, silakan pilih yang profesor. Di sini saya pilih yang asisten ahli. Kemudian inputkan golongannya. Kemudian di sini kita pilih tanggal lahir, nih pilih saja dulu tanggal terserah. Ya, kemudian baru kita edit. Ini formatnya tanggal, bulan, tahun, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Kemudian tempat lahir. Nah, kemudian di sini kita mengisikan untuk data identitas pendidikan. Nah, pendidikan di sini saya buat seperti ini. Kemudian S2-nya. Nah, kemudian kita di sini perlu mengupload dokumen scan ijazah. Untuk yang S1 kita klik di bagian di sini. Nah, ini tadi kenapa saya bilang dikumpulkan, jadi lebih mudah ya. Karena untuk identitas ini saya bikin sendiri, ini untuk ijazah S1. Nah, kalau dia berhasil upload, nanti akan muncul tulisan upload berhasil. Kemudian di yang S2 juga sama. Kemudian jika ijazah S3-nya sudah yang S3, ini bisa diupload juga. Langkah-langkahnya sama seperti upload file yang di ijazah S1 dan S2. Kemudian jenis pekerjaannya ini dosen biasa. Kalau dosen biasa, kalau profesor silakan pilih profesor. Nah, di situ dosen dengan tugas tambahan juga bisa disesuaikan dengan jenis dosen Bapak Ibu sekalian. Bidang ilmu. Kemudian untuk asesor kita bisa pilih, nanti klik di bagian satu ini ya. Kalau pada saat diklik akan muncul seperti ini. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu mau mencari asesornya, karena kita di IAIN Palangkaraya, itu bisa saja pilih IAIN. Oh ya, saya lupa, di aplikasi ini IAIN masih pakai Stein, jadi belum berubah menjadi IAIN.
Nah, jadi seperti ini kita cari. Nah, nanti akan keluar semua nama asesor yang ada di institusi IAIN Palangkaraya saat ini. Walaupun di sistem ini masih di institusinya masih STAIN, belum IAIN. Nah, ini kita bisa cari seperti ini akan muncul semua nama asesor yang ada di institusi IAIN Palangkaraya. Nah, jika kita ingin mencari, kita sudah tahu siapa asesornya, kita bisa ketik namanya. Misalnya seperti ini, saya mencari nama Pak Pimar. Nah, di sini akan muncul nama beliau. Kemudian jika misalnya ingin memilih asesornya, tinggal klik. Nah, pastikan sudah terklik ya. Terklik dan di nomornya ada warna biru seperti ini. Ini kita klik pilih asesor. Nah, nanti akan muncul data nama asesor di sini. Ini asesor 2 jika asesornya ada 2. Kemudian kita inputkan nomor handphone. Kemudian tahun akademiknya. Kemudian masukkan email. Nah, jika sudah, kita masukkan upload KTP. Ini tadi upload KTP, makanya diperlukan KTP. Kemudian kalau sudah upload KTP, yang berikutnya adalah upload foto. Nah, ini jika sudah terisi semua identitasnya dari nomor sertifikat, nomor induk pegawai, NIDN, nama, kemudian gelar, alamat PT, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini sudah kita inputkan semua nih, wajib isi semua ya. Ini kita klik simpan. Nah, nanti aplikasi BKD akan memberikan informasi data telah disimpan. Jika data-data yang kita inputkan ini sudah tersimpan, kita klik OK. Nah, ini untuk memastikan tadi di sini masih kosong. Sekarang sudah ada nih. Namanya Heri Setiawan MKOM, kemudian tahun akademiknya untuk semester genap. Nah, kemudian di sini juga sudah berubah jadi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Kemudian logonya juga sudah berubah, ini sesuai dengan identitas kampus atau institusi yang kita inputkan pada awal tadi. Oke, langkah berikutnya setelah berhasil mengisi identitas, langkah kedua yang kita lakukan adalah mengisi untuk data-data kinerja ya. Jadi kinerja bidang pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, yang pertama ini kita inputkan dulu untuk kinerja bidang pendidikan. Nah, pada saat kita klik akan muncul kom seperti ini. Ini kita tulis saja. Kegiatannya mengajar. Ini jenis kegiatannya. Melaksanakan perkuliahan, tutorial, membimbing, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium atau yang lainnya. Nah, ini ada banyak. Nanti disesuaikan dengan jenis bidang pendidikan. Misalnya Ibu ada membimbing seminar, itu nanti tinggal dipilih kegiatannya, kemudian di jenis kegiatannya dipilih yang membimbing seminar. Jika ada membina kegiatan mahasiswa, bisa dipilih sesuai dengan jenis kegiatan yang ada di sini. Kemudian bukti penugasan, ini bisa berupa SK mengajar. Kemudian kita bisa upload filenya di bagian ini.
Nah, kalau dia berhasil, dia akan memberikan informasi upload berhasil. SKS-nya disesuaikan. Misalnya seperti ini, masa penugasan 1 semester. Kemudian bukti dokumennya, ini biasanya kan kalau mengajar ada bukti absen dan lain-lain. Nah, ini bisa kita upload. Nah, misalnya seperti ini sudah saya scan, kemudian di-upload pada data berhasil. Ini jumlah SKS-nya 12, kemudian rekomendasinya selesai. Tapi jika masih ada proses perkuliahan berjalan, lanjutkan saja, itu tidak apa-apa. Ini saya buat selesai. Kemudian kalau sudah terisi semua, jenis kegiatan, beban mengajar, kemudian klik simpan. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita klik simpan akan tampil seperti ini. Kemudian misalnya Bapak Ibu punya jenis kegiatan lain di dalam bidang pengajaran, bidang pendidikan, bisa diisikan lagi. Misalnya kalau kita lihat sesuai jenisnya, ini membimbing seminar. Nah, ini bukti penugasan mungkin SK Prodi ya. Untuk pembimbingan tugas akhir ini nanti bisa dilihat di rubrik dosen ya. Nah, ini untuk melihat kumnya nanti bisa dilihat di pedoman BKD versi 2019 yang dikeluarkan oleh LPM. Di situ di lampiran 7 ada acuan untuk angka kreditnya. Jadi misalnya melakukan pembimbingan tugas akhir di bidang pendidikan atau membimbing seminar tiap semester, itu ada kumnya berapa SKS. Nah, bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Ini adalah di lampiran 7 ada acuan penilaian beban kinerja dosen YIN Palangkaraya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk angka kredit SKS per semesternya bisa dilihat untuk acuannya. Misalnya membimbing seminar mahasiswa, ini kita bikin 1 ya, sesuai dengan SKS BKD per semesternya, ini kita inputkan 1. Masa penugasan 1 semester, kemudian ini mungkin berita acara seminar, SKS-nya 1, kemudian rekomendasi selesai. Nah, jika ada filenya bisa di-upload. Jadi berita acara seminarnya ini kita scan, kemudian kita upload. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, klik OK. Nah, ini kalau sudah, kita klik simpan. Nah, kalau sudah seperti ini sudah tersimpan. Untuk kinerja bidang pendidikan untuk semester genap sudah kita lakukan. Nah, jika Bapak Ibu punya beberapa lagi jenis kegiatan di bidang pendidikan, bisa ditambahkan di bawahnya. Ini kalau sudah, misalnya sudah selesai, kita klik kembali. Nah, ini untuk bidang kinerja pendidikan sudah ada. Nah, kemudian Bapak Ibu seandainya ini pengen nyicil ngisi, untuk data bidang penelitiannya, saya mau ngisi nanti, seperti itu bisa. Kita caranya keluar saja.
klik keluar, nanti otomatis akan tersimpan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan nih, misalnya ini saya skenariokan Bapak Ibu sudah men-scan semua file-file yang berkaitan dengan bidang penelitian, kemudian Bapak Ibu ingin mengisi lagi untuk BKD-nya, itu bisa dibuka lagi aplikasinya. Ini terbuka lagi, tadi kan sudah di close. Nah, kalau kita sudah mengisi sebelumnya di awal, nah ini dia akan muncul username, namanya Eri, kemudian passwordnya sesuai yang saya bilang tadi, karena supaya lebih mudah saya buat passwordnya sama. Saya login. Nah, ini kita bisa lihat data yang sebelumnya masih tetap ada. Nah, ini ya, masih tetap ada, masih tetap tersimpan. Kemudian kita ingin masukkan data kinerja bidang penelitian. Sama seperti ini. Ini jenis kegiatan, menghasilkan karya ilmiah, bukti penugasan, ini SK dari LPM ya, LPPM. Nah, kemudian SKS-nya bisa kita lihat lagi di rubrik yang beban kerja dosen IAIN Palangkaraya. Ini untuk misalnya ini untuk bidang pendidikan, kemudian pelaksanaan pendidikan. Kemudian kita cari yang di uraian pelaksanaan penelitian. Nah, di sini sudah ada semua, jadi tinggal kita pakai disesuaikan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh LPM. Nah, di sini kita tadi menghasilkan karya ilmiah, hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan. Ini jika dalam bentuk buku. Kalau misalnya dalam bentuk jurnal, ini jurnalnya nanti ada beberapa, ada yang nasional, terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi, ada jumlah jurnal ilmiah nasional, internasional. Untuk mengecek jurnal yang kita tuju itu terakreditasi atau tidak, itu kita bisa cek di Sinta. Nanti Bapak Ibu bisa search saja di Google untuk Sinta, nanti terlihat sebuah jurnal itu dia terakreditasi atau tidak. Biasanya kan kalau dari Sinta itu ada S1 sampai S6, itu dia termasuk yang terakreditasi. Nah, di sini ya misalkan yang terakreditasi, nah, ini untuk SKS BKD-nya per semester itu 10. Nah, ini kita tinggal inputkan saja 10. Seperti ini. Masa penugasan, ini kan setiap jurnal berarti 1 semester. Oke, masa penugasan 1 semester. Kemudian bukti dokumen ini mungkin bisa di-upload untuk bukti papernya. Paper jurnal yang sudah dipublish. Atau mungkin misalnya belum publish, bisa juga biasanya kan ada accepted ya, surat accepted dari penerbit jurnal, itu bisa juga kita buktikan di sini. Ini SKS-nya 10 kita masukkan. Kemudian rekomendasi selesai. Nah, ini misalnya ada bukti penugasan, kita upload juga. Ini karena saya tidak ada filenya. Ini upload berhasil. Di bagian papernya juga sama. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Nah, ini data telah tersimpan. Nah, misalnya nanti misalnya Bapak Ibu punya lebih dari satu di bidang penelitian, bisa diinputkan di sini. Untuk jenis pelaksanaan di bidang pelaksanaan penelitian bisa dicek di BKD. Ini untuk jenis pelaksanaan penelitian lainnya bisa dicek di pedoman BKD. Nah,
ini ada banyak, misalnya Bapak Ibu bisa menulis menghadiri seminar atau menjadi pembicara di seminar internasional atau nasional. Ini ada semua SKS per BKD per semesternya, jadi semuanya ada di pedoman di BKD. Ini kalau sudah kita simpan, kita klik kembali. Nah, kemudian itu untuk bidang penelitian. Di bidang pengabdian juga sama. Misalnya seperti ini. Ini untuk jenis pengabdian, kita bisa cek juga di buku pedoman BKD. Ini untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek sendiri di sini, disesuaikan jenis pengabdiannya di bidang yang mana. Nanti untuk SKS BKD-nya bisa diisi di bagian sini, dilihat di bagian SKS BKD per semesternya. Misalnya saya memberikan pelatihan MS Office, ini memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan keahlian ini bisa saya masukkan 1,5 ya, nilainya disesuaikan saja. Di sini pakai titik ya. Jadi 1,5-nya 1,5, karena ini kalau saya inputkan koma tidak muncul, harus pakai titik. Bukti penugasan bisa SK LPPM atau SK Dekan. Misalnya ada filenya, kita upload. Kemudian masa penugasan, seperti ini. Bukti dokumen, laporan, kegiatan pengabdian. Kemudian jumlah SKS-nya kita masukkan juga sama. Rekomendasi selesai. Kemudian ini jika ada laporan pengabdian bisa kita upload. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan. Kemudian klik kembali. Nah, ini untuk pendidikan, penelitian, pengabdian, ini sudah diisi semua. Kemudian kita masukin kinerja penunjang lainnya. Di sini saya punya file untuk penunjang lainnya, ada beberapa SK. Untuk penunjang lainnya nanti juga bisa dicek di pedoman BKD. Nah, ini untuk penunjangan kegiatan akademik, ini misalnya menjadi anggota dalam suatu panitia pada perguruan tinggi. Ini kalau sebagai anggota 1. Nah, ini misalnya karena saya sebagai anggota, nah, seperti ini ya. Ini saya menjadi anggota. Ini saya inputkan saja. Kemudian bukti penugasannya SK yang ini. Kemudian saya upload filenya. Oke. Ini tadi kalau kita lihat di pedoman BKD fakultas, itu sebagai anggota ini dalam perguruan tinggi itu 1, jadi kita inputkan 1. Ini 1 semester. Kemudian bukti dokumennya laporan kegiatan atau SK saat tadi juga tidak apa-apa. Ini jumlah SKS-nya. Kemudian kita upload.
ini disimpan. Nah, kemudian untuk kewajiban khusus ini untuk lektor kepala, dan profesor. Karena saya masih asisten ahli, ini tidak bisa diakses. Nah, ini hanya lektor kepala atau profesor. Alat ya, tadi saya bilang lektor itu hanya lektor kepala atau profesor saja yang bisa mengakses untuk kewajiban khusus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mencetak rencana laporan BKD. Nah, itu nanti kalau kita klik muncul seperti ini. Bentar ya, saya ulang. Ini saya klik. Nah, ini pilih laporan yang akan dicetak. Kita bisa mencetak untuk laporan rencana beban kerja dan laporan kinerja. Kalau mau mencetak laporan beban kerja, diklik bagian sini kemudian dicetak. Nah, nanti akan muncul ya. Nah, ini data-datanya sesuai data yang kita inputkan. Ini bukti penugasan dan yang lain, kemudian ini kaprodinya. Kemudian kalau untuk laporan kinerja dosen bisa cetak juga. Nah, ini kalau mau print tinggal klik print di bagian atas di sini, atau Bapak Ibu bisa kombinasi keyboard dengan menekan Ctrl ditahan kemudian P. Ini juga bisa cara cepat untuk nge-print. Ini untuk laporan kinerja dosen. Nah, kemudian kita bisa juga lihat kesimpulan dan cetak laporan wajib khusus. Ini untuk yang lektor kepala dan profesor. Oke, kemudian kita juga bisa melihat kesimpulan dan mencetak laporan ya, wajib khusus. Kita bisa melihat kesimpulannya. Kesimpulan dari ini memenuhi atau tidak, kita bisa klik di 8. Misalnya seperti ini. Ini kalau kesimpulan wajib khusus ini yang untuk lektor kepala dan profesor. Kemudian untuk kesimpulan kinerja dosen kita bisa klik. Kinerja dosen kemudian cetak. Nah, di sini data sudah disimpan. Nah, di sini terlihat misalnya Bapak Ibu SKS-nya sudah memenuhi, itu kesimpulannya memenuhi. Nah, di sini saya terdapat ada beberapa yang tidak memenuhi. Kemudian di sini juga, ini tadi saya salah ya, salah edit. Nah, ini dia ada beberapa yang tidak memenuhi karena beban kerjanya melebihi dari 16, karena maksimalnya hanya 16. Nah, kalau misalnya seperti ini nanti bisa dikurang-kurangin. Jadi Bapak Ibu silakan edit lagi di file Tridharmanya. Jadi nanti mana yang mau dikurangin. Nah, ini bisa di print. Nah, nanti di print untuk dikoreksi oleh asesor. Kemudian kalau sudah, kita bisa klik simpan dan laporkan. Nah, data sudah disimpan, ini bisa kembali saja. Kemudian kita bisa keluar. Nanti data ini akan diolah lagi di fakultas. Jadi tugas Bapak Ibu cuma sampai di situ saja untuk mengisi identitas, mengisi kinerja bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan jika ada penunjang lainnya. Kemudian jika ada kewajiban khusus, jika Bapak Ibu jabatannya lektor kepala dan profesor, itu bisa mengisi di kewajiban khusus. Nah, kemudian kalau sudah, ini bisa dikeluarkan. Sudah sampai di situ saja cara penggunaan aplikasi BKD untuk dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.